Setelah kita mengerjakan income statement, kita mengerjakan return earning statement atau laporan perubahan modal. Di mana sebelum kita mengerjakan laporan perubahan modal, terlebih dahulu kita membuat nama perusahaan, terus informasi laporan apa yang harus kita buat, dan di sini laporan perubahan modal sama halnya seperti laporan laba rugi. Kita pakainya for the year ended December 31, 2020. Kenapa? Karena informasi-informasi yang ada di income statement dengan yang ada di return earning statement ini mencantumkan bahwa informasi di akhir periode akuntansi di PT XYX ini, yaitu di 31 Desember 2020. Nah, kita masukkan deh yang pertama, share capital ordinary. Di mana share capital ordinary kita dapatkan di sini. Di worksheet sudah tertera, kita menyesuaikan dan memang harus sesuai, baik itu nama akunnya, nominalnya gitu ya. Di sini ada share capital ordinary. Dan share capital ordinary ini informasi di worksheet ini karena di neraca saldonya masih tetap ya sampai dengan neraca saldo disesuaikan itu 95.000, maka share capital ordinary awal periode atau Januari 1st 2020 itu sebesar 95.000, dan ketika tadi kita memperoleh hasil laba di net income laporan laba rugi, maka kita cantumkan add. Add itu artinya menambah. Kalau misalkan laba, maka menambah modal akhir. Tapi kalau misalkan rugi, akan mengurangi modal akhir. Jadi di sini add. Add-nya itu net income. Net income-nya kita ambil dari net income laporan laba rugi, 143.515 rupiah, dan kita jumlahkan terlebih dahulu antara share capital ordinary awal, periode awal ditambah dengan net income, jadi Rp238.515 dan dikurangi dengan dividen. Dividen ini teman-teman sifatnya mengurangi. Jadi di sini dikurangi Rp238.515 dikurangi dengan Rp13.450 dan dihasilkan share capital ordinary ended atau akhir periode Desember 31, 2020 sebesar Rp225.065. Nah, nanti si saldo akhir modal ini kita gunakan di laporan posisi keuangan. Makanya untuk membuat laporan keuangan itu harus secara urut ya, aturan urutannya ya saling berhubungan gitu, saling berkaitan satu sama lain. Nah, lanjut kita buat laporan statement of financial position-nya. Seperti biasa, masukkan masukkan nama perusahaan, informasi laporan apa yang harus kita buat. Lalu di sini December 31, 2020. Kenapa nggak pakai for the year ended? Kenapa nggak pakai for the month ended? Karena informasi-informasi yang ada di statement of financial position ini kita perolehnya nggak hanya di akhir periode saja, tapi ada awal periode. Misalkan di case ini kita kalau misalkan nggak ada transaksi ya, case ini akan tetap sebesar Rp88.100. Oleh karena itu, statement of financial kita tidak perlu mencantumkan for the year atau for the month ended. Seperti itu. Lalu kita buat, teman-teman bisa membuat statement of financial position ini dalam bentuk skontro ataupun stafel, tergantung bagaimana teman-teman membuatnya. Dan untuk kali ini aku membuat laporan posisi keuangannya dalam bentuk stafel atau turun-menurun. Antara posisi aktiva dengan pasiva itu kayak atas bawah. Tapi kalau misalkan skontro, nanti posisi aktiva dengan posisi pasiva harus sebelah menyebelah atau huruf T. Seperti huruf T, sebelah menyebelah. Nah, di sini diasumsikan bahwa aktiva harus sama dengan pasiva. Ya, harus balance.
di laporan posisi keuangan itu harus sama hasilnya, harus balance. Kalau misalkan nggak sama, berarti ada yang keliru, ada yang salah gitu ya. Nah, sini kita masukkan, karena di worksheet sudah tertera, di mana di kolom balance sheet ini sudah tertera, akun apa saja yang bakalan masuk ke dalam laporan posisi keuangan, jadi kita tinggal masukkan aja. Di sini ada cash. Cash sebesar 88.100, account receivable 54.000, prepaid drain 3.800, merchandise inventory 40.300, store supplies 3.350, store equipment kita taruh terlebih dahulu di kolom yang kedua karena store equipment itu mempunyai akumulasi depresiasinya atau akumulasi penyusutannya. Jadi store equipment terlebih dahulu kita dikurangi dengan accumulation depreciation of store equipment sebesar 19.900. Ingat ya, mengurangi kalau misalkan segala sesuatu yang berhubungan tentang akumulasi, maka kontrak harus dikurangi. 85 dikurangi 19.900 sebesar 65.100. Lalu kita masukkan delivery equipment. Kita juga punya akumulasinya. Jadi terlebih dahulu kita kurangkan. Delivery equipment dikurangi dengan accumulation depreciation of delivery equipment sebesar Rp15.125. Jadi dihasilkan Rp34.875. Nah, setelah semuanya selesai di-input, barulah kita total. Total asetnya di total jadi Rp289.525. Nah, lalu kita masukkan equity and liabilities-nya atau modal dan utangnya. Di mana kita udah mengetahui laporan akhir share capital ordinary-nya itu sebesar Rp225.065. Jadi kita tinggal masukin aja deh si equity share capital ordinary-nya itu kita ambilnya di laporan akhir modal dari perubahan modal. Jangan sampai keliru. Nanti kalau misalkan keliru, bakal mempengaruhi hasilnya. Hasilnya nanti nggak balance. Oke. Lalu, setelah kita masukkan equity-nya, kita masukkan liabilities-nya. Liabilities-nya kita lihat di worksheet dari notes payable atau utang wesel, notes payable. Nah, di sini notes payable-nya 37.000, account payable-nya atau utang usahanya Rp26.250, dan interest payable atau utang bunga sebesar Rp1.210. Kita totalkan si liabilities ini. Kita total liabilities sama dengan Rp64.460. Baru deh kita totalkan antara equity dengan liabilities, apakah hasilnya sama dengan total aktiva atau total aset atau berbeda. Ternyata hasilnya sama, Rp289.525. Nah, karena total aktiva sudah sama dengan total pasiva, maka pekerjaan kita sudah dikatakan benar gitu. Udah benar. Kalau misalkan laporan keuangan seluruhnya udah dikerjain, udah mendapatkan posisi-posisi yang benar, baru kita membuat jurnal penutup. Jurnal penutup seperti ini untuk formatnya. Sebentar. Nah, untuk format jurnal penutup seperti ini, yang pertama ada nama perusahaan, informasi apa yang harus kita kerjakan. Di sini ada general journal. General journalnya kita klasifikasikan ke dalam closing entries atau jurnal penutup. Dan untuk periodenya tentu Desember 31, 2020. Lalu di sini ada format kolomnya. Yang pertama ada date atau tanggal atau periode. Lalu ada description. Description ini kita bisa ganti dengan account title atau mau tetap description. Itu bagaimana teman-teman. Lalu ada ref itu kepanjangan dari referensi. Referensi biasanya digunain buat nomor akun. Dan di sini tentunya ada debit dan kredit. Nah,
Yang pertama kita masukkan atau kita tutup akun pendapatan. Kita tutup akun pendapatan. Di sini sales-nya tadi 775.000. Karena posisi sales ini dikredit, maka kalau misalkan akun nominalnya biar jadi 0, yang tadinya dikredit kita pindahkan ke debit. Jadi kredit dikurangi dengan debit hasilnya 0. Nah, jadi si sales-nya itu harus kita debitkan 775.000 dan di posisi kreditnya kita cantumkan akun income summary atau ikhtisar laba rugi sebesar 775.000 sesuai dengan sales. Lalu menutup, di sini ada keterangannya menutup akun pendapatan atau menutup akun sales. Lalu yang kedua kita menutup akun beban. Di mana posisi beban-beban yang dimulai dari gini ya, maksudnya mengasumsikannya posisi yang sebelumnya ada di debit kita kreditkan biar 0. Tadi kan nggak hanya kita menutup akun ini dong, nggak hanya kita menutup akun beban, tapi ada juga tadi sales return and allowance, di mana sales return itu posisinya di debit, maka kita harus nolkan, jadi di kredit. Dan juga ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan, yang memang posisinya ada di debit, sehingga kita harus kreditkan, biar si nominalnya itu menjadi 0. Nah, ini kita masukkan. Semuanya kita masukkan yang ada di posisi debit, kita pindahkan ke kredit, dan di debitnya itu income summary atau ikhtisar laba ruginya. Jumlah ini hasil dari jumlah yang dikredit, kita jumlahkan. Setelah kita menutup akun beban, yang ketiga kita bukan menutup akun modal. Kalau misalkan perusahaan menutup akun modalnya, nanti perusahaan tersebut akan mengalami pailit atau bangkrut. Maka dari itu, kita tidak menutup akun modal, tapi kita menutup akun net income atau akun laba. Nah, akun laba di sini akan menambah modal akhir perusahaan. Gitu ya. Jadi untuk income summary-nya itu di debit sebesar Rp143.515 dan share capital ordinary-nya di kredit Rp143.515. Dan yang terakhir kita menutup akun dividen. Di mana dividen ini tentunya share capital-nya ada di debit dan dividennya ada di kredit. Nah, mungkin itu pembahasan tugas 12 dan dari laporan keuangan sampai dengan jurnal penutup. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, boleh di WhatsApp atau di Google Classroom. Nanti aku cantumin link pembahasan dan file pembahasan tugas 12 di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.